Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dapat diakses oleh masyarakat. Namun, bentuknya melalui pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam menanggapi ramainya pemberitaan terkait vaksin Nusantara. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, penelitian itu berdasarkan nota kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta TNI Angkatan Darat pada April lalu. Seperti yang kami kutip dari situs kementeriankesehatan.go.id. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberi penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, vaksin Nusantara dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut, ujar Nadia. Selain itu, Dr. Siti Nadia juga menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat individual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketua Tim Riset Corona dan Formula Vaksin dari Profesor Nidom Foundation, Hairul Anwar Nidom mengatakan, setelah dilakukan uji klinis fase 2 terhadap 12 sukarelawan di Surabaya, Jawa Timur, vaksin Nusantara diklaim mampu mengendalikan mutasi virus corona dengan efikasi sebesar 100%. Hal ini karena vaksin Nusantara menggunakan mekanisme kerja sel dendritik, sehingga ketika varian baru muncul, vaksin dapat melemahkan varian baru termasuk varian Delta. Ini sekaligus nanti kalau ada varian baru masuk, maka dia bisa respon imun terhadap varian baru yang masuk itu. Itu perbedaan prinsip. Nah, tatkala nanti misalkan ada lagi varian baru di luar yang diinaktivasi ini, maka kita dengan segera bisa membuat dalam waktu relatif singkat, ya paling lama 2 bulan, kita sudah bisa membuat antigen baru. Nah, itu dibuat lagi sehingga tidak Hingga saat ini, vaksin Nusantara masih menunggu persetujuan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk bisa lanjut ke uji klinis tahap 3. Menurut rencana, uji klinis tahap ketiga akan melibatkan 2.000 orang sukarelawan. Tim Liputan Kompas TV.